Selamat siang para pemirsa TVRI Kalimantan Barat yang berbahagia dimanapun Anda berada. Namo Buddhaya, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali kita dalam acara Mimbar Agama Buddha di siang hari ini bersama saya Edi Setiawan yang akan menjadi presenter acara di kesempatan siang hari ini. Di dalam ajaran Buddha Tridharma terdapat intisari ajaran yang mulia. Salah satunya mengajarkan untuk sembah sujud kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan menghormati leluhur, nenek moyang, dan berbakti kepada orang tua. Orang tua yang dengan penuh cinta dan kasih sayang tulus merawat dan membesarkan anak-anaknya, yang mengajarkan rasa sayang, rasa gembira, dan berjalan. Orang tua kita juga memiliki orang tua yang biasa kita panggil dengan panggilan kakek dan nenek. Beliau-beliau juga memiliki orang tua dan begitu seterusnya. Dan beliau-beliaulah yang dikenal sebagai leluhur atau nenek moyang kita. Seperti yang tercantum dalam ajaran Buddha Tridharma. Di dalam khotbah Sang Buddha Siddhartha Gautama, yakni Sigalovada Sutta, yang berbunyi, sebagai seorang anak, ada 5 kewajiban yang harus dilakukan kepada orang tuanya. Kewajiban merawat orang tua, menyenangkan dan membahagiakan orang tua, menjaga nama baik keluarga, menjadikan diri pantas dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dan wajib melakukan pengurusan persembahyangan kepada sanak keluarga yang telah meninggal dunia dengan baik, dan membantu yang membutuhkan bantuan. Orang tua, leluhur, dan nenek moyang senantiasa kita kenang kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa beliau semuanya. Kita hormati. Dengan demikian, sesuai dengan tema kita pada kesempatan di acara Mimbar Agama Buddha di siang hari ini, yaitu tradisi Cengbeng, di mana saat ini kita juga telah mengundang seorang tamu spesial yang juga mungkin sudah tidak asing lagi. Kita sambut Pandita Romo Edi Susanto. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Edi Susanto. Edi. Salam sehat sejahtera. Salam sehat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, Pandita Edi Susanto mungkin dapat memberikan pencerahan, pengertian, dan juga penjelasan-penjelasan yang mendalam kepada kita semua, dapat memahami sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, tradisi Cengbeng, ya Romo. Ya. Baik, silakan Romo. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak Edi. Baiklah, pemirsa televisi dimanapun berada, selamat siang, salam sehat selalu. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat sejahtera. Jadi di dalam tema kita pada kesempatan ini adalah tradisi Cengbeng. Ya, tradisi Cengbeng ini adalah berasal dari bahasa Hokkien. Hokkien ya, ya. Nah, Cengbeng ini adalah ziarah kubur. Ya, artinya Romo. Artinya ya. Iya. Jadi ya. Nah,
Jadi di Cengbeng ini adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan turun-menurun dari generasi ke generasi dari zaman dahulu. Ya, Pedi ya. Apabila kita lihat dari sejarahnya itu dimulai pada zaman dinasti Han. Artinya sudah ribuan tahun yang lalu ya, Pak Edi. Lama sekali ya, Romo ya. Ya, jadi sejarah ini sudah sangat lama ya. Nah, itu dimulai pada zaman dinasti Han dan sampai saat ini masih tetap dilakukan tradisi Cengbeng ini. Ya. Cengbeng ini adalah ziarah kubur. Ya, Ziarah kubur. Jadi di dalam bahasa Hokkien. Nah, kalau di Pontianak ini kan kalau di bahasa Teochew itu adalah kue cua. Kue cua dengan bahasa Teochew-nya ya. Ya, kalau bahasa Ke ya itu ada kaci. Kaci. Ya, kaci. Nah, di dalam bahasa Tionghoa ini sebenarnya adalah Qingmingjie. Oh, iya. Qingmingjie. Nah, jadi di sini kita coba membahas tradisi Cengbeng. Ya, Romo. Di dalam Buddha Tridharma, khususnya umat Tridharma di kelenteng ini, orang Tionghoa melaksanakan tradisi Cengbeng ini. Ya. Tradisi Cengbeng ini adalah untuk menghormati leluhur. Ya, Pedi ya, leluhur. Nah, di sini leluhur itu siapakah yang dimaksud dengan leluhur? Ya, leluhur itu adalah generasi di atas kita yang telah meninggal. Ya, misalnya kalau orang tua kita telah meninggal itu juga masuk ke dalam leluhur. Nah, kakek nenek kita ya. Nah, itu adalah leluhur. Nah, sembahyang Cengbeng ini coba kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya. Karena kenapa? Generasi muda pada saat ini mengikuti tradisi-tradisi yang telah ada, kebanyakan ya, tidak semua ya, Pak Edi, tidak memahami arti dan makna dari tradisi ini. Oh, iya. Ya. Jadi hanya dijalankan tapi tidak memahami, mengerti maknanya ya, Romo. Ya, maksudnya begitu. Karena mengapa? Dengan tidak mengerti dan hanya mengikuti, lama-lama ya, jadi dari generasi muda ini malah bisa enggan atau tidak mau lagi meneruskan tradisi-tradisi yang sudah ada. Mengapa? Karena kita juga paham bahwa pada saat ini dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat ya, Pak Edi, ya, ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Nah, tradisi-tradisi ini apabila kita tidak menjelaskan arti dan makna di balik tradisi ini, ya, para generasi muda mungkin mereka akan berpikir, apakah tradisi ini masih relevan atau cocok dilaksanakan pada saat ini? Dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia yang terus meningkat gini, apakah masih cocok begitu, Romo ya? Iya. Di sini warisan tradisi ini dijalankan begitu. Betul. Nah, di sini kita coba membahas ya. Jadi membahas tentang tradisi-tradisi ini. Salah satunya yang kita bahas ini adalah tradisi Cengbeng. Nah, Cengbeng ini kita pada bulan Maret 2023 ini akan memasuki sembahyang Cengbeng itu pada tanggal 20-an ya Pak Edi. Kalau nggak salah itu 22 ya? 22 Maret. 22 Maret 2023. Nah, akan pada puncaknya itu adalah 5 April. Benar, Romo. 2023 ya. Benar. Nah, coba kita lihat dulu Cengbeng ini asal muasalnya itu kenapa selalu jatuh pada bulan April sekitar tanggal 4 dan tanggal 5. Iya, benar. Setiap tahunnya tuh kalau nggak kisaran tanggal 4, tanggal 5 di bulan Aprilnya ya. Di bulan April ya. Nah, jadi berdasarkan perhitungan astronomi di Tiongkok dahulu ya. Nah, berdasarkan 24 posisi matahari. Nah,
pada saat Cengbeng ini yang jatuh pada tanggal 4 dan atau 5 April ini, itu adalah posisi matahari bersinar paling terang. Oh, Paling terang. iya, iya. Nah, jadi Cengbeng ini arti secara harfiahnya Qingming. Qingming. Qingming itu artinya adalah Qing itu adalah bersih atau jernih. Jernih. Ya. Iya, Romo. Qingming itu adalah terang. Bersih, jernih, dan terang gitu. Ya. Sesuai dengan posisi matahari pada saat tersebut, saat hari itu terang bersinar itu ya, Romo. Ya. Ya. Ya, itu adalah artinya. Nah, makna dari Cengbeng atau Qingming ini sebenarnya apa? Kita kalau dari arti yang tadi itu Qingming bersih, terang, ya, Pedi. Iya. Nah, itu adalah artinya adalah kita pergi ke makam leluhur kita, ya, kita membersihkan Pak Edi. Agar kenapa? Agar makam ini terlihat bersih dan terang. Iya, iya. Nah, makna dari Cengbeng ini ya. Sesungguhnya ya kita Ya, sesungguhnya. kesana bersih-bersih, mungkin ada rumput-rumput liar, ada apa yang mungkin tidak harus berada di situ, mungkin kita bersihkan, Romo ya. Betul. Sehingga nampak lebih cerah, lebih terang, lebih baik, enak dilihat, begitu Romo ya. Ya, betul. Nah, yang mendasari ini adalah bakti sebenarnya ya Pak Edi ya. Bakti. Nah, bakti itu adalah menghormati leluhur. Ini adalah tradisi Cengbeng. Nah, setelah kita melaksanakan upacara Cengbeng ini, kita membersihkan makam agar terlihat bersih, Ya, Romo. terlihat lebih enak dipandang, kan terang ya, Pak Edi. Nah, kemudian apabila kita lihat di kuburannya ini ya, di makam ini, kadang kan karena kontur tanah, Iya. kadang juga ada yang retak-retak di bongpainya itu adalah Nisannya ya. di nisannya atau di di makamnya itu. Nah, pada saat Cengbeng ini kita mengunjungi makam, nah itu juga yang dilakukan, kita melihat apakah ada yang retak-retak ya, atau misalnya ada tulisan di sana kan ada namanya. Ya. Ada namanya apabila ada tulisan yang sudah luntur ya. Nah, itu ditambah cat. Perbaiki itu Diperbaiki. ya. Nah, bagaimana dengan yang retak-retak? Kan? Ya, Romo. Nah, itu juga harus diperbaiki. Iya. Nah, diperbaiki ini juga kita harus melihat hari baiknya, jadi tidak juga sembarang gitu kan. Ya, Romo. Ya, Pak Edi. Nah, kemudian di dalam tradisi Cengbeng ini yang kita lihat ya, Cengbeng itu kan identik dengan kertas sembayang. Ya, benar, Romo. Ya, identik dengan kertas sembayang ini. Kertas sembayang ini ada sejarahnya, Pak Edi. Oh, juga ada sejarahnya, Romo ya. Ada sejarahnya. Nah, kita lihat satu persatu itu adalah kertas sembayang dan yang kita sajikan pada saat sembayang leluhur. Ya. Iya. Nah, itu kita lihat. Nah, sejarah dari kertas sembayang ini ya, itu dari Kaisar Li Semin. Kaisar Li Seming. Ya, Iya. itu di dinasti Tang. Iya. Nah, itu awal muasal dari kertas sembayang Kertas ini. yang sembayang ini. Nah, jadi kan kita kalau sembayang Cengbeng ini kan kertas yang kita kadang kita bakar ini kan kita juga harus mengetahui kertas ini sejarahnya apa, Iya, Romo. maknanya apa, gitu kan? Benar. Agar kita dalam melaksanakan tradisi Cengbeng ini tidak menjadi sebuah beban. Iya. Tidak menjadikan beban, maksudnya di sini adalah kita melaksanakan tradisi Cengbeng ini adalah kita mengerti arti dan maknanya. Yang terpenting itu, Romo, paling utama ya. Ya. Kita membakar, kita ziarah, tapi makna sesungguhnya tujuannya itu apa gitu kan, kita mesti ngerti dulu gitu. Betul. Nah, jadi kita dalam melaksanakan tradisi-tradisi ini jangan sampai ada sebuah beban. Ya, Romo. Ya, ada sebuah beban. Dari itu kita harus mengerti tentang makna-makna dari tradisi yang kita lakukan
ini. Setuju Romo. Gitu ya. Nah, jadi asal muasal dari kertas sembahyang ini itu adalah berasal dari Kaisar Li Semin pada dinasti Tang. Ya. Nah, awal kisahnya ini, Pak Edi, Kaisar Li Semin ini adalah seorang kaisar yang cukup berhasil pada zamannya ya. Ya. Nah, jadi Kaisar Li Semin pada saat di dalam lingkungan kerajaannya, sang kaisar melihat semuanya serba baik, ya serba baik dan juga semuanya makmur. Nah, ada pada satu saat Kaisar Li Semin ini keluar dari kerajaannya, istananya ke tempat rakyat untuk melihat keadaan rakyatnya, Pak Edi. Nah, di dalam perjalanan sang kaisar keluar dari istana, dia melihat rakyatnya hidup dengan penderitaan begitu loh. Dengan kesejahteraan yang minim, dengan mungkin ketidakmakmuran dan juga ada penderitaan-penderitaan di luar dari kondisi istana kerajaan yang awalnya mungkin tidak diketahui oleh Kaisar Li Seming pada awalnya ya Romo ya. Betul. Sehingga saat keluar Kaisar Li Seming melihat sendiri dengan mata kepala sendiri, mungkin juga jadi tercengang, kaget itu. Kenapa rakyat begitu? Ya Romo ya. Iya. Para pemirsa TVRI yang berbahagia, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha setelah yang satu ini. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Sekarang masalah apa lagi bah yang kita buat nih sampai bikin saya tambah bleter? Malam minggu kita minta Chan kalau belum nonton Makcik Bleter. Saksikan Makcik Bleter setiap hari Sabtu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Kalimantan Barat. Keindahan sungai dan laut yang masih sangat asri. Aktivitas bongkar hasil tangkapan nelayan memberi kesan tersendiri. Sungai Kakap Kubu Raya menyimpan potensi lautnya, keindahan alamnya, dan wisata religinya. Rumah ibadah Tionghoa satu-satunya di dunia yang berada di laut lepas. Desa Wisata Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, potensi masa depan untuk dunia. Para pemirsa TVRI Kalimantan Barat berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih telah menunggu kami untuk kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha. Romo Disanto, maaf tadi kita jeda sejenak. Jadi kembali lagi Kaisar Li Semin itu saat keluar dari istana kerajaannya, begitu melihat rakyat begitu menderita, kaget beliau ya Romo ya. Dan ya. Boleh mohon dilanjut Romo? Ya, baik Pak Edi. Terima kasih. Nah, jadi sang kaisar ini kan melihat keadaan di luar istana itu ternyata berbanding terbalik ya. Nah, di dalam istana itu situasinya baik-baik, semuanya serba baik, sejahtera. Tetapi setelah keluar ternyata rakyat ini jauh dari kata sejahtera. Nah, setelah pulang dari keluar dari kerajaannya, Kaisar Li Semin ini pulang dan merenung dan berpikir keras. Bagaimana caranya agar mensejahterakan rakyatnya? Ya. Nah, singkat cerita, Kaisar Li Semin ini mempunyai suatu ide. Ya, ide ini juga lumayan unik, ya, lumayan unik idenya. Sang kaisar ini pura-pura sakit keras
Ya, pura-pura sakit keras. Kemudian si kaisar ini juga mangkat itu pura-pura, Pak Edi. Pura-pura meninggal dunia, Iya, begitu, pura-pura ya. seperti itu. Iya. Karena sang kaisar ini berpikir bagaimana caranya mensejahterakan rakyatnya. Akhirnya sang kaisar ini mempunyai ide, dia mencoba untuk sakit, kemudian mangkat, ya. Nah, kemudian kaisar ini berpikir pasti yang datang itu kan para bangsawan-bangsawan akan datang melayat. Iya. Nah, singkat cerita, karena ini tidak mangkat betulan, ya. Kemudian kaisar ini terbangun, hidup kembali. Hidup kembali. Nah, dengan hidup kembali kan ada pelayat-pelayat ini, para bangsawan dan para orang-orang kaya yang turut hadir pada saat itu kan, Pak Edi. Nah, kemudian sang kaisar ini bercerita bahwa beliau telah pergi ke alam baka, ya, dan dia melihat begitu banyak penderitaan di sana. Ya, dia bertemu dengan saudara-saudaranya yang telah meninggal. Ya, di sana ternyata mereka membutuhkan makanan dan membutuhkan bantuan. Nah, jadi ini adalah idenya kaisar ya. Untuk melihat reaksi gitu ya, bagaimana responnya, reaksinya gitu. Betul. Nah, diceritakanlah kepada pelayat-pelayat yang dari bangsawan-bangsawan ini bahwa di dimensi roh, di sana membutuhkan bantuan karena mereka di sana menjalani sebuah hukuman dan sangat menderita. Benar. Nah, akhirnya Kaisar Lee Semin mengeluarkan titah ke rakyatnya, ya, agar rakyatnya ini, karena si sang kaisar pada saat turun keluar dari istana ini, dia melihat banyak sekali tumbuhan bambu-bambu di negaranya. Nah, tumbuhan bambu-bambu ini, kemudian Kaisar Lee Semin berpikir bahwa bahan baku kertas pada saat itu adalah dari bambu. Nah, bagaimana caranya memaksimalkan sumber alam yang ada untuk mensejahterakan rakyat. Nah, akhirnya dikeluarkanlah titah bahwa pada saat perayaan Cengbeng, semua harus mengirim bantuan kepada leluhur yang telah meninggal. Nah, itu di dalam bentuk adalah rumah-rumahan dari kertas dan uang dari kertas. Nah, dengan demikian rakyat ini karena mendengar titah dari sang kaisar, mereka berbondong-bondong untuk membuat kertas dari bambu ini. Dengan bahan baku bambu tersebut. Nah, kemudian bangsawan-bangsawan ini karena mereka berkecukupan, akhirnya membeli kertas-kertas yang telah dibuat oleh rakyat ini sebagai sarana untuk sembahyang. Nah, ini adalah awal kisah dari kertas sembahyang. Romo. Pak Edi, ya. Nah, yang kita pada saat tradisi Cengbeng ini kita menggunakan kertas sembahyang. Nah, asal usulnya dari cerita ini. Dari Kaisar Lee Seming saat masa dinasti Tang tersebut, Romo ya. Betul. Setelah melihat penderitaan rakyat yang begitu susah kehidupan rakyatnya, lalu berusaha untuk mencari cara bagaimana mensejahterakan kehidupan rakyat. Lalu dibuatlah strategi ataupun cara ini untuk diceritakan kepada para bangsawan maupun orang-orang yang berkecukupan. Betul. Untuk bisa membantu rakyatnya, tapi dengan cara bagaimana ditemukan cara ini, rakyat mengolah sumber daya alam, bahan baku yang ada, bambu-bambu tersebut dijadikan rumah-rumahan kertas, uang-uang kertas untuk dibakar dengan cerita yang tadi itu kayak Raja Lee Semingnya pura-pura mangkat, lalu saat terbangun kembali menceritakan kondisi di alam baka tuh sangat susah. Yang berada di sana tuh sangat membutuhkan uang-uang kertas ini, rumah-rumah kertas ini. Jadi bangsawan-bangsawan mendengar juga ingin berbakti, membelanjakan dengan uang-uang mereka yang mana itu bisa membantu rakyat, mensejahterakan rakyat ya, Romo ya. Betul, Pak Edi. Oh, kayak begitu itu. Betul. Ceritanya, legendanya. Ya, legendanya. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, artinya di sini adalah sejarah
kertas sembayang ini berdasarkan cerita dari Kaisar Li Semin di dinasti Tang. Oh, bagus ini Romo. Jadi kita aja jadi paham nih, mengerti paham. asal muasalnya, sejarahnya, dari mana rumah-rumah kertas, uang-uang kertas ini berasal Romo. Berasal. Ya, paham. Jadi tradisi ini juga tetap dilanjutkan sampai saat ini ya. Jadi kita juga lihat. Ya, Romo. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman juga kita lihat uang-uangan kertas ini juga mengalami suatu perubahan. Update ya. Update yang kita lihat juga ada dalam bentuk dolar, ya. Benar, Romo. Ada mobil-mobilan, bahkan gadget. Televisi, lalu ada smartphone. Iya, ya. Iya, Jadi benar. mengalami perkembangan seperti itu. Cuma ada satu yang agak mengganjal di pikiran saya, Pak Edi. Apa itu, Romo? Ya, jadi ini gadget-gadget ini yang untuk kita pada saat sembahyang cengbeng ini, apakah di sana itu sudah 5G ya, 5G? Itu nggak, saya bingung juga. Ya benar sih, juga kadang-kadang saya melihat ada kayak TV-TV terbuat dari kertas maupun ada kendaraan-kendaraan terbuat dari kertas. Betul. Bahan bakarnya dari mana dan siarannya dari mana gitu loh. Ya. Namun tentu saja kalau kita lihat kembali, telaan kembali, bagi yang mampu, bagi yang memiliki kemampuan lebih, ingin membelanjakan dan mengadakan itu untuk dibakar, dengan harapan nanti leluhur nenek moyang di sana itu bisa menerima sebagai wujud dari rasa bakti, rasa ingin memberi kepada mereka yang sudah tiada. Itu sih kalau sesuai kemampuan sah-sah saja. Betul. Namun bagi yang kurang mampu atau tidak bisa mengadakan barang-barang tersebut, baik itu rumah-rumah kertas maupun yang lainnya terbuat dari kertas maupun uang-uang kertas, ya juga tidak apa-apa, tidak masalah. Karena kan juga sebenarnya kan kita sudah paham dari makna cerita yang tadi disampaikan oleh Romo ya. Iya, betul, Ya, Pak Edi. terima kasih, Romo. Betul. Nah, Ya. jadi dari poinnya sebenarnya di sini, Pak Edi. Poinnya itu adalah kertas sembayang ini, ya. Kita harus sesuaikan dengan kondisi. Ya, Romo. Sesuaikan dengan kondisi seperti yang telah Pak Edi jelaskan. Bagi yang mampu, ya, itu ya pernak-perniknya kan banyak. Ya, ada bermacam-macam. Tetapi bagi umat yang ekonominya agak kurang mampu, ya, itu juga seadanya saja tidak masalah. Benar. Karena makna dari sembayang cengbeng ini bukan dari kertas sembayangnya. Bukan dari kuantitas, jumlah banyak dan besarnya yang dibakar tersebut, Romo ya. Betul. Tapi ada makna dan tujuan lainnya yang lebih utama. Betul. Itu, ya. Nah, itu kan tujuan utamanya adalah kita ini menghormati leluhur dengan berkunjung, berziarah ke makam. Nah, poinnya di situ. Dan mengenang kebaikan dan jasa-jasa beliau-beliau semasa hidupnya dulu, Romo ya. Betul. Nah, karena kita paham juga sejarah dari kertas sembayang ini, ya. Jadi kita tidak ada beban, Pak Edi. Benar, Romo. Iya. Jadi misalnya kita mau melaksanakan tradisi cengbeng ini kan rata-rata itu minimal itu 500 ya, Pak Edi, itu biayanya itu. Iya, Romo. Ya, bisa lebih. Iya. Bisa lebih. Nah, bagaimana dengan umat yang ya maaf tidak mampu kan ya? Iya. Tidak mampu. Yang penting kita paham nih makna dari tradisi cengbeng ini adalah kita suatu bentuk kita menghormati leluhur dengan berziarah ke makam, ya, kita membersihkan makam dan juga salah satu ajang kumpul keluarga. Nah, jadi kita tidak terbebani dengan kita paham sejarah dari kertas sembayang. Dengan kita kertas sembayang ini juga minimal seperti sejarah dari Kaisar Li Semin ini juga kita kan juga turut membantu yang membuat kertas sembayang ini kan, Pak Edi. Pengrajinnya, Iya kan? yang produksi. Ya, yang memproduksi, produsennya, setidaknya karyawan-karyawan yang bekerja di sana kan juga terbantu. Tapi yang penting kita paham nih maknanya apa. Paham dulu gitu, Romo. Paham. Ngerti dulu nih. Jadi juga tidak menjadi beban. Waduh, ini sembayang cengbeng saya harus beli kertas satu pickup misalnya kan.
Nah, gimana kan Pak Edi kalau kita tidak paham maknanya, Iya. ya. Benar Romo. Nah, jadi dari kertas sembayang telah kita ceritakan, kemudian tentang persembahannya Pak Edi. Iya Romo. Persembahan pada saat ziarah Cengbeng. Iya. Nah, itu kan ada kue-kue dan makanan-makanannya. Benar Romo. Lalu juga ada cangkir-cangkir teh saya lihat ya Romo ya. Ya, nah kita coba lihat sejarahnya sedikit ya. Baik Romo. Sejarah dari makanan-makanan ini. Jadi orang Tionghoa, Iya. ya orang Tionghoa ini terkenal atau sebuah adat ya, bisa sebuah adat. Iya. Apabila bertemu, Iya. yang pertama kali ditanya itu, misalnya saya bertemu dengan Pak Edi. Pak Edi, apa sudah makan? Ya. Betul kan? Betul. Atau Nah, sudah makan belum? Sudah makan belum? Nah, ini adalah tradisi-tradisi orang Tionghoa zaman dahulu. Karena kenapa? Ya karena kehidupan pada masa lalu itu sangat sulit, Pak Edi. Ya sangat sulit. Nah, oleh karena itu juga di dalam tradisi Cengbeng ini ada disajikan makanan-makanan. Nah, sejarah makanan-makanan ini sebenarnya dari di zaman dahulu makam-makam ini terletak di perbukitan dan gunung-gunung yang jauh dari pemukiman. Oh, iya, iya Romo. Ya, jadi pada saat sembahyang Cengbeng Ya. harus berjalan karena pegunungan kan itu harus jalan atau perbukitan ya, Iya. karena dimakamkan di perbukitan dan pegunungan dan jarak tempuh yang jauh. Nah, karena jarak tempuh yang jauh ini, yang sembahyang ini tentu membawa bekal. Bekal untuk di Perjalanan. Ya, di sana kan nggak ada kafe, nggak ada toko, nggak ada warung, di gunung ya. Jalan setapak aja mungkin Romo Ya, jalan setapak. Akhirnya ya kita harus membawa bekal. Nah, pada saat sampai di tempat makam, ya, karena perjalanannya jauh berkilo-kilo. Iya. Sesampainya di sana kan makamnya dibersihkan, ya. Setelah dibersihkan, kemudian karena membawa bekal, ya membawa bekal ini sebelum dimakan digelar di depan makamnya. Nah ini ada sebuah cerita yang mengisahkan tentang asal usul makanan ini, Pak Edi. Nah, karena menghormati orang tua atau leluhur, sebelum makan kan ya ditaruh dulu ya. Anggapannya leluhurnya ya makan bersama lah. Ya, makan bersama. Nah, dulu itu setelah selesai sembahyang itu makanannya makan karena kan sebagai bekal. Nah, bekal perjalanan kan, udah jalan berkilo-kilo, begitu sampai ya mungkin juga terasa lapar itu ya Romo ya. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan sembahyang leluhurnya juga digelar, lalu sebagai bentuk etika lah ya, hormat ya menghormati beliau itu kan ya, sama gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, itu sejarah tentang makanan yang disajikan. Iya, Romo. Nah, apabila kita lihat lagi pada saat ini ya sesuai perkembangan lagi kan ya. Iya. Jadi kita kalau pada saat sembahyang Cengbeng sekarang lebih disederhanakan. Jadi pernah nggak lihat? Kalau saya pernah lihat pada saat sembahyang Cengbeng ini sekarang udah pakai nasi bungkus, Pak Edi. Sederhanakan Romo. Sederhanakan. Ya, benar. Nah, apakah itu salah? Tidak. Menurut saya tidak. Tidak. Karena kita harus memahami makna kita Cengbeng ini apa. Benar. Kan? Nah, artinya tidak menjadi beban. Nah, ya sekarang kan perkotaan mungkin yang ya mohon maaf yang pakai nasi bungkus ini kan karena mungkin ekonominya agak kurang, ya membeli perlengkapan itu membutuhkan banyak duit. Dengan nasi bungkus dan ala kadarnya beberapa kue itu sudah melaksanakan sebuah tradisi dan tidak salah. Yang penting kan niatannya, tulus, tujuannya, maksudnya sampai itu Romo ya. Betul. Ya pula kan sudah dijelaskan juga oleh Romo, kan mengerti yang makan sebenarnya orangnya. Yang diceritakan awal-awal dulu kan di mana makam itu terletak di atas gunung-gunung, di bukit-bukit, di lereng-lereng. Tentu saja kan perlu dibawa bekal makanan selama perjalanan karena jarak tempuh yang begitu jauh.
Begitu sampai, ya maka juga orang yang jalan, Betul, orang yang betul. datang berziarah, bukan yang di makamnya itu ya Romo ya. Iya. Itu kita pahami, ngerti dulu gitu kan. Iya, nah, Benar. dengan kita mengerti dari maknanya, artinya kita melaksanakan tradisi ini kan lebih enteng ya. Benar sekali Romo, dan gitu kita melaksanakan juga lebih plong, tidak ada beban, tidak ada rasa mungkin khawatir ini, khawatir itu, takut ini, takut itu. Jadi kan lebih plong, kita pahami dulu maksudnya dan juga yang pengertian sebenarnya Romo ya. Iya. Para pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang satu berikut ini. Permainan tradisional, wujud kearifan yang diturunkan secara turun-temurun. Melatih rasa sosial dan saling membutuhkan. Menjadi generasi yang saling peduli, saling mengerti, dan saling memahami satu sama lain. Permainan tradisional merupakan kearifan lokal yang bernilai budaya. Menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia sebagai bekal kehidupan generasi di masa mendatang. Melestarikan permainan tradisional, menjaga masa depan. Gelora pentas kesenian budaya dari berbagai daerah Nusantara. Beragam penampilan menarik dan menghibur. Menambah wawasan serta pengetahuan tentang seni budaya Indonesia. Saksikan seni budaya daerah setiap Senin dan Selasa, pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Kalimantan Barat. Para pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih telah menunggu kami dalam acara Mimbar Agama Buddha. Romo Edisanto, tadi kan mengenai makanan. Begini Romo, saya pernah tuh saat ziarah ke makam, saat hari perayaan Cengmeng ini, saya melihat juga ada yang menyajikan sesembahan makanan itu berupa buah-buahan, tidak ada yang bersifat nasi bungkus ataupun daging-dagingan, buah-buahan saja. Itu bagaimana Romo ya? Sama saja kan ya? Oh iya, baik Pak Edi. Nah, jadi kita pernah juga lihat bahwa pada saat perayaan atau tradisi Cengbeng ini ya, di makam itu juga ada yang memakai daging-daging, ya. Juga ada yang hanya memakai buah-buahan dan kue, ya. Nah, kalau menurut saya itu sah-sah saja, sama saja. Benar. Yang penting kita harus paham inti dan makna dari tradisi Cengbeng ini apa. Benar. Ya. Nah, tradisi ini adalah kita hanya sebagai bentuk kita sembahyang untuk menghormati leluhur. Ya, Romo. Ya, menghormati leluhur dan kita ke makam itu membersihkan makam. Ya, kemudian juga sebuah ajang kumpul. Ajang kumpul keluarga ya Romo ya. Iya. Mungkin yang mana sanak saudara sudah ada yang mungkin merantau Betul. ke daerah lain, kota lain, pulau lain, bahkan negara lain. Mungkin di momen tersebut pada pulang nih kumpul keluarga, saling berbagi cerita, berbagi pengalaman dan seperti reunian keluarga gitu Romo ya. Iya. Karena selain Imlek, Cengbeng ini juga sama, ya, untuk berkumpul keluarga. Bahkan ada yang mengatakan kalau Imlek tidak pulang nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau pada saat Cengbeng itu harus pulang.
Iya. Nah, itu adalah wujud bakti. Bakti. Ya, kalau kita bicara bakti lagi nih, ya bicara bakti, bakti ini harusnya kan kita laksanakan pada saat orang tua atau leluhur kita pada saat mereka masih hidup. Benar, Romo. Ya. Betul. Nah, jadi apabila mereka telah meninggal, ya kita menyajikan makanan yang serba wah dan kertas sembayang yang luar biasa, ya maknanya juga kayaknya agak tidak begitu bermakna, karena berbakti itu pada saat mereka beliau-beliau ini masih hidup, itulah kita harus berbakti. Benar Ya. Romo, setuju. Nah, di dalam Tionghoa ini juga ya, bakti ini sampai dikisahkan, ada kisah sampai ada 24 kisah klasik itu tentang bakti, Pak Edi. Bakti terhadap leluhur, Iya. orang tua itu, Romo. Yang ditulis oleh Kongce. Ya, itu ada 24 cerita klasik tentang bakti ini. Iya. Nah, bakti ini sudah ada dua. Bakti pada saat masih hidup, Iya. dan bakti pada saat telah meninggal. Ya, Kalau kita mau lihat lebih dalam tentang bakti ini ya, Ya, Pak Edi. Romo. Nah, bakti pada saat masih hidup artinya kan kita kan semua sudah paham ya, berbakti kepada orang tua. Nah, Ya. berbakti pada saat orang tua kita meninggal, ya itu seperti apa? Nah, yaitu salah satunya melaksanakan tradisi cengbeng ini. Ya, Romo. Itu adalah wujud bakti. Ya. Benar. Nah, apabila kita mau lihat lagi tradisi-tradisi ini, kalau kita ikut ya, Pak Edi ya, Ya, Romo. tradisi yang dulu-dulu ya, Ya. itu sudah ada yang tidak relevan atau tidak cocok lagi pada saat sekarang ini. Nah, contoh bakti duka Ya, Romo. ya, pada saat orang tua meninggal itu harus pakai baju terbalik. Pernah tahu Pak Edi? Pernah lihat, Romo. Pernah lihat ya? Pernah. Nah, ini di setiap daerah itu berbeda-beda tradisinya. Benar. Jadi baju ini pakainya harus terbalik. Ya. Kemudian di kiri ini ada kain hitam. Iya. Ya, ditaruh kain hitam. Nah, apabila kita mengikuti tradisi, itu adalah selama 3 tahun. 3 tahun ya, Romo. Nah, tidak boleh bercukur, Wah, panjang. tidak boleh potong rambut. Wah, gondrong dong. Nah, bagaimana kalau tradisi ini kita tetap mengikuti pada zaman sekarang ini? Nah, Tentu saja nggak relevan ya, Romo ya. iya, apalagi kita kerjanya di kantoran misalnya ya, Benar. ya, Iya. sebagai CS, ya, bajunya terbalik, jenggotnya panjang-panjang, rambutnya panjang-panjang, apa Iya. kita nggak dipecat itu Pak Edi? Tentu saja kan tidak elok lah ya, kurang pas gitu loh. Kan tergantung Iya. kondisi juga, Iya. tergantung juga kegiatan aktivitas. Betul. Jadi kalau kayak gini kan terus termasuk tradisi atau budaya yang sudah usang ya, Romo ya. Yang Iya. harus kita coba telusuri, kita riset lagi masih berlaku tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia saat ini gitu, Romo ya. Betul. Iya. Nah, jadi intinya itu kita ini bukannya kita menghilangkan tradisi, tidak. Bukan. Tidak. Atau kita ini merubah tradisi, tidak. Tetapi ada tradisi-tradisi yang sudah tidak relevan atau cocok pada zamannya. Ya. Ya. Nah, oleh karena itu yang paling penting adalah kita harus memahami makna dan arti dari tradisi ini. Intinya dulu kita pahami, kita mengerti dulu, Romo kan? ya. Benar. Nah, jadi dari tradisi ini adalah intinya yang tidak hilang. Benar. Gitu Sedangkan kan? pelaksanaannya, tradisinya itu kan juga masih dipengaruhi oleh budaya setempat, kultur setempat, lalu juga dari keluarga yang masing-masing memiliki tradisi keluarga masing-masing, itu ya beda-beda pelaksanaannya. Yang penting kita intinya dulu nih, kita pahami, kita mengerti, Romo ya. Ya, nah inilah yang harus dipahami oleh generasi-generasi muda pada saat ini. Benar, Pak Romo. Edi, ya. Jadi generasi-generasi muda ini harus memahami arti dan makna dari sebuah tradisi, sehingga kita tidak asal atau hanya mengikuti tanpa memahami ini artinya apa nih. Benar. Nah, seperti itu kan Pak Edi. Nah,
Lalu kadang juga saya juga ada lihat pengalaman teman yang saya lihat bertanya karena kurang mengerti, bertanya karena ingin tahu, mau mencari pengertian. Lalu bertanyalah kepada pihak keluarganya ataupun yang seniornya yang lebih tua. Ini maknanya apa? Artinya apa? Dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kurangnya pengertian, ya nggak salah juga sih. Dibalas jawab, jangan banyak tanya, ikut aja. Ikut pai saja, ikut sembahyang saja, jangan banyak tanya. Orang tua bagaimana, kamu ikut bagaimana. Jadi kan yang bertanya ini jadi takut. Sudah tidak dikasih penjelasan pengertian yang terang, yang jelas, malah dibilang, jangan banyak tanya. Nah, begitu Romo ya. Jadi bagaimana menurut pandangan Romo? Ya, nah ini yang harus kita benahi dan juga sebuah PR ya. PR bagi kita juga sebagai pemuka agama, ya, bagaimana kita menjelaskan, memberikan pemahaman, ya, nah akan makna-makna dan arti-arti dari tradisi-tradisi yang sudah kita lakukan. Benar, Romo. Ya, karena mengapa tradisi-tradisi ini muncul juga ada cerita-cerita klasik yang banyak sekali versinya. Mengapa demikian? Karena pada zaman dahulu, zaman dahulu ini untuk menyampaikan maksud atau tujuan, ya, itu kebanyakan melalui cerita lebih mengena gitu loh, Pak Edi. Ya, melalui cerita, ya. Akhirnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali versi-versi cerita-cerita yang berbeda-beda, gitu, yang berbeda-beda. Nah, jadi dengan begini kita paham akan makna dan arti sehingga kita sembahyang, ya, atau melakukan tradisi ini tanpa beban. Benar. Jadi ya kita harus mau nggak mau kita harus belajar, ya, belajar akan sejarah, ya, akan sejarah. Akhirnya apabila kita ditanya oleh generasi muda, kita tidak hanya menjawab, ikuti saja, percaya saja. Percaya saja, nggak boleh banyak tanya. Nah, anak muda zaman sekarang tidak bisa seperti itu. Benar, Romo. Karena mereka ini memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata harusnya sih. Benar, dan pemikiran anak muda sekarang juga kritis, Romo. Kritis, betul. Ya. Nah, saya memberikan contoh saja Pak Edi ya. Romo. Nah, misalnya ada anak muda yang bertanya nih di kertas sembahyang nih. Ya. Sekarang kan udah versi dolar nih. Nolnya banyak, Romo. Nolnya banyak kan ya. Ditanya nih, ini kok ada the bank of hell, kan? Iya, Romo. Hell bank not, ya. Artinya itu ya secara umum ini uang neraka loh. Iya, Romo. Kita sembahyang leluhur nih. Iya. Ditanya lagi, nanya ini engkong kita di neraka ya? Kok kirimin uang neraka? Nah, bagaimana kita menjawab, Pak? Ini adalah realita di masyarakat. Benar. Pasti bertanya gitu. Saya lihat baca The Bank of Hell. Dicetaknya di dunia. Iya. Nggak, masalahnya itu uang neraka. Iya. Apakah yang kita kirimin uang ini leluhur kita di neraka? Iya. Nah, bagaimana kita menjawab generasi muda yang pemikirannya kritis? Benar. Ini adalah realita di masyarakat. Benar. Bagaimana? Benar. Atau kita hanya bilang, jangan banyak tanya, nanti engkong marah. Kan? Ya sudah, kamu ikuti aja karena ini tradisi. Mereka berpikir, akhirnya apa yang terjadi? Generasi muda ini enggan. Benar, Romo. Tidak mau lagi melanjutkan tradisi-tradisi ini karena mereka merasa ini tidak masuk akal gitu loh. Benar. Nah, dari cerita-cerita yang dari awal ini adalah tentang sejarah kertas sembahyang ya. Iya, Romo. Yang kita ceritakan. Nah, Kaisar ini kan untuk membantu agar perekonomian rakyatnya itu meningkat, sejahtera. Lalu dicetaklah uang-uang seperti ini. Untuk membantu rakyat sebenarnya awalnya. Nah, saya juga menurut yang pernah saya baca ya, kenapa ada Bank of Hell? Oh iya, Romo. Ya. Iya. Mengapa ada Bank of Hell? Itu adalah zaman dahulu
Ya. Alam baka itu, Ya. dianggap itu adalah tempatnya Nyamloong. Alam baka tempatnya penguasanya Nyamloong. Nah, penguasa Nyamloong. Dipercaya lagi Nyamloong ini adalah penguasa alam neraka. Iya. Ya, itu cerita rakyat. Iya. Tapi sesungguhnya apa? Kita bahwa Nyamloong ini adalah yang mengadili roh yang meninggal di alam baka. Ya. Tapi pada zaman dahulu dianggap Nyamloong ini tempatnya di neraka. Akhirnya dicetaklah The Bank of Hell. Iya. Nah, yang pernah saya ketahui ya. Iya, Romo. Nah, dengan begitu kan kita menjelaskan Ya. bahwa ini bukan maksudnya kita kirim uang ini ke neraka. Benar, Pemahaman Romo. Benar. alam baka dipahami sebagai neraka. Ya. Nah, seperti itu sih, Pak Edi. Iya, Ya. benar Romo. Ya, ini pengertian mendalam ya. Yang begitu kan jadi jelas, jadi mengerti dari mana asal usulnya dan mengapa dilakukan begitu, Romo ya. Iya. Paham dulu itu ya. Iya, betul. Jadi seperti itu. Nah, kita juga lihat tadi juga kertas sembayang sudah ya. Lalu yang disajikan untuk sembayang juga sudah. Benar, Romo. Ya. Nah, kemudian setelah selesai sembayang itu kan kita juga lihat juga ada kertas yang disebarkan di atasnya kuburan dan ada kertas yang ditaruh di atas bongpai. Oh, maksudnya tuh ada kertas yang memang tidak dibakar tapi di Ya, nah kuburan. itu menandakan bahwa tradisi atau upacara sembayang Cengbeng ini telah selesai. Oh. Nah, iya. ini adalah sejarah singkatnya ya, Iya, Romo. Pak Edi. Iya. Ha-ha. Benar-benar. Jadi sebagai penanda saja, Romo ya. Betul. Penanda saja bahwa saja di makam ini telah dilaksanakan sembayang ziarah makam bersama atau penziarah makam pada saat perayaan Cengbeng. Jadi ditandai, dikasih penanda kertas yang ditebarkan di atas kuburannya ya, makamnya ya, Romo ya, penanda gitu, Romo Iya, ya. seperti itu. Iya, jadi kan yang melihat jadi tahu gitu loh. Betul. Betul, lihat tahu, oh ini sudah pernah dilaksanakan sembayang Cengbeng atau sembayang ziarah makam di sini. Iya. Ini sangat luar biasa. Ini benar-benar menambah wawasan, bermanfaat. Jadi terbuka pikiran kita, pengertian kita setelah tadi mendapat penjelasan dari Romo. Ya. Iya. Baiklah Romo, sehubungan dengan waktu mungkin kita juga akan pamit dulu. Namun sebelumnya, tanpa terasa waktu telah membawa kita sampai pada penghujung acara di Mimbar Agama Buddha pada siang hari ini. Sungguh suatu berkah yang baik bagi kita semua bisa mendapatkan pencerahan dan pengertian-pengertian yang bermanfaat pada kesempatan yang berbahagia ini, di mana dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan diri kita dan mengerti untuk menghargai leluhur, sehingga di dalam kehidupan ini kita senantiasa menjaga kata-kata dan kelakuan-kelakuan, lisan dan perbuatan agar tidak mencemarkan nama baik leluhur. Senantiasa menghormati, mengenang kebaikan dan jasa-jasa leluhur melalui kegiatan sembahyang yang rutin dilakukan setiap tahunnya, yang kita kenal juga dengan istilah sembahyang atau ziarah kubur atau festival Qingming, perayaan Cengbeng. Tradisi yang diwariskan turun-temurun yang pada hakikatnya adalah untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa dan kebaikan beliau-beliau semasa hidupnya, yang sebenarnya tata caranya sembayangnya itu pun dapat dilaksanakan dengan sederhana, namun sampai makna dan tujuan sebenarnya. Mengambil dari kutipan kitab suci Mahadewa Taisang Laochun, anak cucu berbuat kebajikan dan berjasa, nenek moyang selalu bergembira. Foya-foya membakar rumah-rumahan kertas apa gunanya? Karena tidak paham dan tidak ada pengertian belaka. Demikianlah sampai di sini kebersamaan kita dalam acara Mimbar Agama Buddha siang hari ini. Semoga acara ini senantiasa membawa manfaat bagi kita semua. Saya Edi Setiawan
presenter pada acara Mimbar Agama Muda siang hari ini bersama narasumber kita Pandita Edi Santo. Mohon izin pamit undur diri, sampai berjumpa dalam acara dan kesempatan berikutnya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke.